Cak. Aku lho mau lak ngoco. Jadi aku metu mau tak tinggal ngoco. Lah aku ndelok rambutnya aku kok eling abon aku. Jadi aku mari ini balik syuting iki aku arep tuku abon. Nang ndi tuku? Yo golek no. Ya. Apa? Kaya ngerti-ngerti yo. Ngerti ta panggene wong dodol abon iku nang Alah ndi? yo paling-paling kok keliru abon ya mbakku susur. Sampean tak kandhani. Apa? Aku duwe rekomendasi abon terenak. Abon bumbu betutu. Tau nyoba? Enggak. Lah kok ero kamu? Mau bululuk merene. Masa iya sih? Ya Allah nggawa abon akeh. Nggo produk Iya. aku dikei. Dikei. Wah, HP iku. Wah, jan. Sak sendok teh. Ya jo akeh-akeh, Cak. Oh ya lek sekirane ngono ya patenono ae aku. Ngono nawani abon kok cuma sak sendok. Loh, jenenge ngincipi sampean njaluk akeh. Betutu iki lak khas Bali ya? Loh, iya justru iku sing unik, Cak. Iku produk Jember. Produk Jember, lokal Jember, asli Jember. Weh, luar biasa wong. Jadi UMKM Jember iku bener-bener moncer. Maksudnya ya tetap membuat suatu kreativitas sing intine selain membawa nama Jember juga menunjukkan bahwa wong Jember iki pancen bener-bener kreatif kabeh. Siji maneh. Kaya akan segalanya. Wah, iya. Mangkane sampean iku lek wis mambu-mambu ana rejeki teko, gak usah nang ndi meneng ae nang kantor, kecipratan akeh. Oh, Sampean ngalih. amping-amping ngono ah maksudnya. Iya. Iku ngemis ngono. Cak, sampean mau sadurunge nang studio iki budal saka ndi? Itu kok omah. Teko omah. Nah, nang omahe sampean gak ono wong bagi-bagi masker. Ngurai. Loh, Ono ta? ono Oh, sing berita mau iku ta. Wah, iku luar biasa, bener-bener luar biasa. Dadi masker iku iso didum. Mungkin ngene ya, Ning. Iki wis gregeten aku. Wong nang nggone wis dikei peringatan bolak-balik. Ojo lali nggae masker. Tibakno masyarakat yo akeh sing ngentengno. Akhirnya dengan gregetan yang positif, petugas puskesmas langsung ae tak dumi masker nang omahe dhewe-dhewe. Luar biasa. ngono iku, lek ono berita positif ngono iku, sesuke lah ono sing niru, Cak. Iya, Iku tapi gak senenge apa-apa. Iya. Sesuatu yang positif itu layak diberitakan dan layak ditiru. Bener. Moga-moga kabeh puskesmas ada 31 puskesmas nang gone Jember iki padha nyebar ngedum masker kabeh. Nek gawe sing cengel-cengel lek jariku koyo sing nang gone razia, iku aja dikei hukuman. Apa? Langsung dicewir ae kupinge. Ya wis ngerti wabah pandemi kok sik tetep ngeyel gak gawe masker sampean sakti ya. Ngono lho, gregeten aku. Sampean kapene nyewir, ya iku bahaya sisan lek sampean gak iso njaga kesehatan. Lho kan bersentuhan langsung iku, Cak. lho nyewire kan gawe tang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah kebaca. Lho mesisan ngono gopel-gopel duwe kuping gak dirungokno. Dadi wong hati-hati. Iki duduk hal enteng, Sampeyan lek ndelok perkembangan ini hampir setiap hari positif Covid iku selalu bertambah nang Kabupaten Jember. Bener. Lek ndelok ono postingan-postingan bahwa peta Jember iku warna abang wis mulai pating kemrit nang ndi roto. Nah, iki duduk perannya pemerintah tok, tapi perannya warga Jember khususnya iki kudu ngono lho. Dadi patuhi protokol kesehatan, ojo lali 3M sing mau wis disebutno ambek ning Prima. Kayak ngono. Apa ta arek-arek iki anu yo, Cak? Gak ono mari-marine dadi wong cengel iki kayak banggane rasane heran aku. Ya iku gak apa-apa cengel-cengelo dhewe aja didum nang gone wong liya. Apa maneh didum nang gone keluarga dan orang-orang sing Anda cintai. Dadi cara umpama sampean gak gelem gawe masker, gak masalah. Sampean gak gelem wisu, gak apa-apa. Sampean gak gelem jaga jarak, gak apa-apa. Urip nang alas. Aja balik. Urip nang alas nang gone meru betiri kono. Kumpul karo kethek. Wis. Kethek lho gak ono sing kena corona. Soale gak gawe masker gak apa-apa kethek. Dek paling bener wis lek urusan koyo ngene. Ya, lek mau aku sempat ngomongno tentang produk olahan Jember ya, abon, bumbu betutu. Iki ono maneh iki, Cak. Olahan Jember asli iki, produk lokal koyo iki lho, Cak. X ya. Pemirsa, perkembangan zaman menuntut kita untuk menjadi manusia yang lebih kreatif serta inovatif.
Kali ini pemirsa, saya sedang berada di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Jember, dan akan menunjukkan serta mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana proses produksi asap cair di sini. Di mana asap cair ini merupakan usaha yang sangat langka kita temukan terutama di Indonesia. Padahal asap cair sendiri banyak dibutuhkan oleh kebutuhan negara, apalagi di tengah pandemi COVID-19 kali ini. Langsung saja pemirsa, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Baik pemirsa, kali ini saya sedang bersama Mas Andre, di mana beliau adalah salah satu penggagas di sini. Sebelum kita mengobrol langsung bersama beliau, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Halo Mas Andre, apa kabar? Baik, baik. Aduh, sehat selalu ini Mas Andre ya. Nah ini Mas Andre, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa sebenarnya awal mula usaha ini bagaimana sih Mas Andre? Kalau awal mula 2009 lalu, karena memang pilihan untuk bekerja saya sulit sekali terkait tempatnya di sini dan saya juga difabel, tidak ada ijazah karena ijazah saya cuma SMP waktu itu. Jadi terpikir di situ memang tidak ada pilihan lain kecuali bikin usaha sendiri. Dari situ googling lah untuk mencari peluang-peluang gitu. Dan kemudian ketemu proses produksi asap cair yang masih sangat tidak umum pada saat itu. Itu awalnya. Nah ini berarti semua ilmunya didapatkan dari pengalaman Mas Andre ya? Iya, semua dari pengalaman. Tidak ada ini ya di bangku kuliah atau mungkin pendidikan sebelumnya? Oh tidak. Tidak. Saya hanya sekolah sebatas SMP. Nah ini Mas, mungkin saya juga ingin mengetahui bersama pemirsa sebenarnya produk-produk yang ada di sini ini berupa apa saja Mas? Bahan dasar yang dihasilkan dari sini itu minyak atsiri dan asap cair sebagai bahan pengganti antiseptik dan desinfektan. Jadi pengembangan dari itu sebenarnya banyak sekali. Segmennya bisa ke kosmetik, bisa ke kebutuhan rumah tangga seperti sabun dan segala macam. Kemudian sampai ke parfum. Ini banyak sekali yang memang bahan-bahan kebutuhan rumah tangga, bahan dasarnya diproduksi di sini. Nah untuk bahan dasarnya atau bahan baku dari asap cair tersebut itu apa saja Mas Andre? Kalau asap cair, karena kita kejar unsur tertentu yang maksimalnya itu ada di tempurung kelapa. Sebenarnya selain tempurung kelapa juga bisa, tapi maksimalnya ada di tempurung kelapa. Baik, untuk mengantisipasi hal tersebut, adakah planning atau rencana untuk menambahkan kebun sendiri? Memunculkan kebun sendiri? Kalau menambahkan kebun sendiri mungkin tidak, karena menuntut biaya yang sangat besar. Tapi yang kami lakukan sekarang terus bermitra dengan petani sekitar. Menambah mitra begitu saja. Tetap memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar sini pastinya. Nah, kita kembali lagi ke produk ini Mas Andre. Saya lihat juga banyak sekali ya produknya di sini, ada sabun, ada antiseptik. Yang paling best seller ini yang mana Mas Andre? Yang best seller alternatif spa. Jadi untuk kewanitaan biasanya kalau di spa itu diasapi. Nah, di asap ini kita menangkap itu dan kita kemas jadi cairan, kemudian ada sediaan bentuk spray. Ini yang paling laris. Yang paling laris saat ini. Nah, untuk kesulitan sendiri memproduksi ini apa Mas Andre? Ya, seperti yang dilihat di sini, saya tidak stok banyak karena tidak ada izin edar masih. Tidak ada izin edar. Kalau tidak ada izin edar, kesulitannya ya jelas, kita nggak bisa display, kita nggak bisa transaksi dengan apotik atau market modern, kita tidak bisa. Kita bisanya cuma dari orang ke orang. Nah, untuk ekspor, apakah ada planning atau mungkin sudah pernah Kalau dilakukan ekspor sebelumnya? sudah, tapi masih melalui perusahaan forwarder ya. Tapi kalau minyak-minyak seperti minyak sirih, itu kita jual bahan baku, tidak dalam bentuk seperti ini. Setengah jadi, setengah jadi. Itu ekspor ke India untuk minyak sirihnya. Kalau minyak serinya ini ke banyak negara.
Oh, ternyata sudah ekspor juga untuk sebagian ya Mas Andre. Sebagian. Nah ini di tengah pandemi COVID-19 ya, pasti banyak sekali lembaga-lembaga kesehatan yang membutuhkan seperti cairan disinfektan. Nah, apakah itu juga mempengaruhi pasar di tempat usaha Mas Andre juga? Iya, awal-awal COVID itu sempat ada permintaan yang besar sampai 500 liter atau 5.000 piece seperti ini. Kita kembali ke produk Mas Andre ya. Untuk proses produksi di sini ada destilasi kering dan basah. Itu mungkin bisa diceritakan dari awal prosesnya ini apa saja Mas Andre? Destilasi dua macam yang saya ceritakan tadi. Baik. Destilasi basah itu pengertiannya adalah kita pakai media air untuk ngukus bahan baku. Kemudian uap dari itu yang kita proses untuk dipisahkan minyak dan airnya. Sedangkan kalau destilasi kering, kita tidak pakai air, jadi bahan baku itu yang dibakar, kemudian asap pembakarannya yang nantinya disublimasi ke bentuk cairan. Nah, untuk porsi produksi di sini antara destilasi basah dan destilasi kering ini bagaimana di sini Mas Andre? Destilasi basah dan kering itu kegiatan yang berbeda dan segmennya juga berbeda. Kalau ngomong volume itu masih jauh lebih banyak yang destilasi kering. Tapi kalau kita ngomong keuntungan itu masih jauh lebih besar dari yang destilasi basah karena harga minyak itu kan mahal-mahal. Salah satu contoh minyak siri yang dipisahkan ini per kilonya, ya. Yang minyak ini yang bagian atas. Ya. Per kilonya itu bisa sampai 2 juta. 2 juta per kilonya. Nah, untuk mendapatkan 1 kilo itu membutuhkan berapa banyak bahan baku, Mas Andre? 1 kilo itu konsentrasinya kan 0,4 maksimal. Jadi kalau 1 kilo sekitar setengah ton. Setengah ton. Nah, untuk 1 hari di sini memproduksi berapa banyak? Saya nggak hafal ya, cuman karena memang bahan baku yang datang, produksi kita sesuaikan dengan bahan baku yang bisa didatangkan. Oh, jadi masih tergantung di bahan baku ini Mas? Masih tergantung sama bahan baku. Yang jelas serai itu paling melimpah, jadi proses penyelidikan serai tiap hari pasti ada. Untuk yang lain itu belum tentu seminggu sekali. Seperti cengkeh, daun cengkeh ini hanya 3 bulan dalam 1 tahun kita bisa dapat bahan. Karena di luar itu sudah tidak musim dan tidak layak untuk disuling. Nah ini Mas Andre yang terakhir ya, ke depan mungkin ada harapan dari Mas Andre, bagaimana? 80% kebutuhan dunia, kebutuhan minyak atsiri itu disuplai dari Indonesia. Sebenarnya. Kenapa seperti itu Mas Andre? Ya memang kita daerah tropis. Siri yang diproduksi di sini tetap akan dibeli India selamanya karena sirih yang sama tidak bisa tumbuh di India. Begitu juga negara-negara Eropa. Itu merupakan kekayaan juga bagi negara Indonesia. Tapi soal minyak atsiri sendiri pasti jarang orang tahu ya. Padahal potensinya luar biasa. Saya pikir kalau kita bermaksud bersaing dengan dunia, mestinya kita pilih komoditi yang dunia tidak bisa semua memproduksinya. Baik, memanfaatkan produk lokal. Betul. Itu pastinya. Ya. Nah, itu melalui hal tersebut bagaimana ini sejauh ini perhatian pemerintah, baik itu pemerintah daerah atau pemerintah sekitar terhadap bisnis Mas Andre ini bagaimana? Sampai sejauh ini koordinasi dengan pemerintahan saya hanya sebatas desa, lebih dari itu masih belum. Masih dari pemerintah kabupaten mungkin provinsi? Belum. Kalau penghargaan itu sudah banyak piala ya. Wah, dari mana saja nih Mas Andre? Dari Kemenpora, Kemenristek. Oh iya, 2 itu. Kemenpora, Kemenristek. Penobatan Pemuda Pelopor 2012. Kemudian inovasi Iptek itu 2011 dan inovasi bisnis Kemenpora juga itu 2010.
Nah pemirsa, seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, ini merupakan limbah dari pengolahan asap cair yang ada di sini. Ternyata bukan hanya bahan baku atau bahan mentahnya saja yang dapat diolah, dan ternyata limbahnya pun juga dapat diolah menjadi pupuk organik seperti yang ada di sebelah kiri saya. Pemirsa, demikian tadi liputan kali ini, semoga dapat menjadi inspirasi Anda untuk terus berkarya ke depannya. Dari Kecamatan Panti Jember, Desi Syetna Rosid Romansyah melaporkan. Wah, beritane yo. Beritane sing diwacana penuh dengan aplaus kabeh. Iya. Bahwa ini semua adalah sesuatu hal-hal yang sing positif. Enggak, tapi sih mau ngarep-ngarep. Iya, gak apa-apa lah. Kowe ngilingno maneh. Iku ben diurus ana urusane dhewe. Iya, apa Cak? Iku lho minyak atsiri. Ya. Nah, iku jan bener-bener luar biasa. Awak sampean ya tak jak ndelok mau ambek presenter koncone awake dhewe ngeluyur merono duduk sembarang ngeluyur wong, tapi ngeluyure ambek menunjukkan bahwa ngene lho, minyak atsiri iki gawene koyo ngene, produknya koyo ngene, ngedoli iso koyo ngene. Muga-muga hal positif sing disampaikno teko berita-berita nang nggone Jember 1 TV iku iso memotivasi panjenengan untuk menjadi orang yang lebih kreatif lagi. Wajan. Sampean mangan apa mau atene? Kroto koyo biasane. Kroto mau mangkane ora rada gacor soalnya selain kroto tak kayak ular Hongkong. Dadi ora rada ngecuwes kaya ngono. Nggih, wong iku beritane wis tak wacana kabeh. Kaya biasane nang nggone segmen terakhir iki ana kesimpulan teko berita-berita iki mau. Kesimpulannya berupa parian utawa pantun khas Jawa Timur. Monggo ning Prima. Oke, Cak Londo. Tuku tempe budal nang Klaka. Budal nang Klaka, dadak leren nang Mekah. Lho. Sakno tenan nasibe arek-arek sekolah. Lah apa? Oleh ijazah tapi dikuatirno ijazahnya gak sah. Walah. Ngeri, Cak. Nanggaraan golek matu. Asik. Nemu kluwih cacahe telu. Wayah pilihan janji manis ngalah-ngalahi tebu. Bareng wis kepilih pahit koyo jamu. Panganan niku janji manis. Ojo ngedum janji, ojo ngobral janji. Muga-muga masyarakat Jember lebih cerdas lagi dalam menyikapi pemilu. Dadi milihlah karena hati nurani, milihlah karena mbok koncei, tapi duduk milih karena janji-janji manis sing tiba ingkuk dadine cuma jamu. Bener iku wong apa sing disampaikno ambek Cak Londo. Ya wis kaya iku mau awak dhewe ngancani sampean kabeh dino iki nang Tapla. Berita Kopla. Beritane tepak. Presentere sing kopla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tapla.